Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Baik, di sini kami akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang udah bertanya di video yang sebelumnya. Langsung saja, ini dari pertanyaan dari Mbak Marsha Amalia Azhara. Pertanyaan Mbak Marsha ini akan dijawab oleh rekan saya, yakni Sofia Nurrohmah. Silakan, Mbak. Mbak Sofia Nur, silakan. Mungkin yang lain dulu aja, Mbak. Oke, bisa di-scroll, Mbak. Pertanyaan Baik, kedua, pertanyaan yang kedua ini dari Mbak Wanda Sayyidatul Azifah. Dijawab oleh rekan saya, Mbak Anifatul Mukminah. Silakan. ya, di sini Mbak Wanda menanyakan dengan meningkatnya prevalensi diabetes dari 2007 hingga 2023, faktor perubahan gaya hidup apa yang paling besar berkontribusi terhadap peningkatan diabetes mellitus? Baik, jadi peningkatan diabetes sendiri itu sudah dimulai dari 2007 sampai 2023 ya. Banyak penyebabnya. Yang pertama itu disebabkan oleh perubahan gaya hidup masyarakat tentunya. Karena faktor paling besar itu penderitanya obesitas. Terutama lemak berlebihan di area perut. Lemak ini membuat kerja insulin tidak normal sehingga gula darah sulit dikendalikan. Jadi dari data WHO dan Kementerian Kesehatan RI menunjukkan bahwasannya obesitas sangat berkaitan dengan peningkatan kasus diabetes mellitus, terutama yang tipe 2. Jadi selama pola makan masyarakat itu juga mengalami pergeseran ke arah yang kurang sehat seiring berkembangnya teknologi. Makanan tinggi gula, lemak jenuh, makanan cepat saji, serta minuman manis semakin umum. Jadi makanan ini tuh seperti tidak hanya untuk meningkatkan berat badan, tapi juga langsung memicu gejolak gula darah. Jadi samping itu kurangnya aktivitas fisik ataupun gaya hidup yang dari dini itu sudah terbentuk dengan buruk, itu meningkatkan prevalensi terjadinya diabetes sendiri. Jadi tubuh yang kurang gerak menjadi lebih sulit menggunakan gula dalam dalam tubuh untuk menjadi energi. Jadi WHO itu mencatat bahwa kurang aktivitas bisa meningkatkan risiko diabetes sebesar 7%. Jadi faktor tambahan juga seperti stres berkepanjangan, kemudian kurang tidur, sering begadang, dan pola hidup di kota yang serba maju dan serba cepat itu menjadikan prevalensi diabetes itu menjadi lebih tinggi. Seperti itu. Mungkin Baik, bisa untuk pertanyaan selanjutnya. terima kasih Mbak Anifa sudah menjawab. Untuk pertanyaan yang ketiga ini dari Mbak Etna Iyana. Pertanyaannya akan saya jawab. Untuk pertanyaan Mbak Etna ini, perubahan gaya hidup apa yang bisa direkomendasikan kepada penduduk daerah perkotaan untuk mengurangi prevalensi diabetes sesuai dengan data yang telah diperoleh? Baik, untuk mengurangi prevalensi diabetes di daerah perkotaan ini, perubahan gaya hidup yang direkomendasikan ini harus mencakup pola makan yang sehat, peningkatan aktivitas fisik, manajemen stres, serta kebiasaan pemeriksaan kesehatan yang secara rutin. Pertama, untuk pola makan itu harus diperbaiki, yakni dengan mengurangi konsumsi makanan olahan, cepat saji, minuman manis, dan gorengan yang tinggi kalori namun rendah zat gizi. Sebagai gantinya, masyarakat bisa dianjurkan untuk lebih banyak mengonsumsi sayuran, buah-buahan, biji-bijian utuh, dan protein sehat, baik nabati maupun hewani.
Dapat juga menerapkan konsep piring makan sehat yang terdiri dari setengah piring sayur dan buah, seperempat karbohidrat kompleks, dan seperempat protein dapat membantu mengontrol asupan gula dan kalori harian. Nah, selain itu, aktivitas fisik perlu ditingkatkan, mengingat gaya hidup di kota ini cenderung banyak duduk dan minim gerak ya. WHO juga merekomendasikan minimal 150 menit aktivitas fisik sedang per minggu, seperti berjalan cepat, bersepeda, atau olahraga yang ringan di taman kota. Kebiasaan kecil ini seperti naik tangga, berjalan kaki saat istirahat kantor, atau melakukan peregangan ringan juga sangat bermanfaat. Tak kalah penting juga, stres dan kualitas tidur juga mempengaruhi kadar gula darah. Oleh karena itu, masyarakat juga perlu belajar mengelola stres dengan cara sederhana seperti meditasi, menulis jurnal, atau melakukan hobi yang disukai, serta menjaga waktu tidur yang cukup, yaitu 7 jam setiap malam. Terakhir, kesadaran untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala juga penting. Pemeriksaan kadar gula darah setiap 6-12 bulan sangat dianjurkan, terutama bagi mereka yang memiliki resiko seperti kelebihan berat badan, hipertensi, atau riwayat keluarga dengan diabetes. Nah, dengan perubahan gaya hidup yang konsisten ini, masyarakat kota bisa menurunkan risiko terkena diabetes secara signifikan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup di tengah tekanan dan kesibukan seseorang. Jika diterapkan secara luas melalui edukasi komunitas dan dukungan lingkungan, perubahan ini bisa menjadi langkah nyata dalam menekan angka kejadian diabetes di Indonesia ini. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang keempat, ini dari Mbak Agistiarani Syaira Fikara, akan dijawab oleh rekan saya, Mbak Putri Hanum Salsabila, silakan dijawab. Baik, terima kasih Kak. Jadi izin menjawab pertanyaan dari Mbak Agis. Izin membaca terlebih dahulu ya Kak, ininya pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu bagaimana pendekatan multidisiplin antara tenaga kerja seperti gizi, dokter, perawat, dan penyuluhan kesehatan itu bisa lebih diintegrasikan dalam program penanganan atau pengelolaan diabetes mellitus di tingkat desa atau kelurahan. Nah, mengingat bahwa jumlah penderita diabetes di Jawa Timur dan nasional masih terus bertambah. Baik, saya izin menjawab pertanyaannya, Kak. Jadi, pendekatan multidisiplin ini dalam penanganan diabetes mellitus di tingkat desa atau kelurahan sangat penting untuk meningkatkan angka penderita yang terus meningkat. Mengingat angka penderita yang terus meningkat, baik di Jawa Timur maupun secara nasional. Untuk mengatasi hal ini secara efektif diperlukan kolaborasi erat antara tenaga gizi, dokter, perawat, dan penyuluhan kesehatan dalam sistem yang terintegrasi. Misalnya nih, ketika pasien datang ke puskesmas, dokter dapat melakukan diagnosis dan penanganan awal, kemudian merujuk ke pasien ke ahli gizi untuk mendapatkan edukasi terkait pola makan yang sesuai. Selanjutnya yaitu perawat. Nah, perawat ini dapat melakukan pemantauan rutin baik melalui kunjungan rumah maupun di fasilitas kesehatan untuk memastikan kepatuhan pasien terhadap pengobatan dan diet. Di sisi lain, penyuluhan kesehatan memiliki peran penting dalam edukasi berbasis komunitas seperti melalui kegiatan posyandu, pengajian, arisan, atau pertemuan RT RW agar masyarakat luas memahami pentingnya pencegahan dan deteksi dini diabetes mellitus. Selanjutnya yaitu integritas ini bisa diperkuat dengan membentuk tim layanan kesehatan terpadu tingkat desa yang melibatkan tenaga kesehatan dari puskesmas bersama kader-kader kesehatan lokal. Kemudian tim ini dapat melakukan screening massal seperti edukasi kelompok dan pelacakan pasien yang membutuhkan perhatian lebih untuk mempermudah koordinasi pemanfaatan teknologi digital seperti grup WhatsApp, Google Form, atau aplikasi pemantauan kesehatan yang sangat membantu dalam berbagai data pasien secara cepat.
Selain itu, pelatihan lintas profesi secara berkala ini juga penting agar dapat setiap anggota tim memahami peran satu sama lain dan dapat bekerja sama secara sinergis. Di sisi pendukung, keberhasilan program ini juga sangat bergantung pada dukungan pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta pemanfaatan dana operasional kesehatan untuk logistik dan kegiatan edukasi. Dengan pendekatan kolaboratif semacam ini, pengelolaan diabetes mellitus ini dapat dilakukan lebih menyeluruh, tepat sasaran, dan berkelanjutan di tingkat akar rumput. Begitu. Terima kasih. Ya, baik, Mbak Abel, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ini pertanyaan dari Mbak Sherly Nabila Putri. Akan dijawab oleh rekan saya, Mbak Nabila Syahda. Silakan menjawab. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Sherly. Seberapa besar peran edukasi masyarakat dalam menurunkan angka kejadian diabetes? Jadi edukasi kepada masyarakat punya peran besar dalam mencegah diabetes karena bisa membantu orang memahami risiko dan mengubah gaya hidup jadi lebih sehat. Dengan informasi yang tepat, masyarakat jadi tahu pentingnya menjaga berat badan, mengurangi gula, dan rutin beraktivitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa edukasi yang rutin bisa menurunkan risiko diabetes, terutama pada orang yang berisiko tinggi. Di Indonesia, program seperti Posbindu, PTM, dan penyuluhan dari puskesmas sudah terbukti membuat masyarakat lebih sadar untuk cek gula darah, makan lebih sehat, dan lebih aktif bergerak. Tapi keberhasilan edukasi sangat tergantung dari cara penyampaiannya. Edukasi harus menarik, mudah dipahami, dan sesuai dengan budaya setempat, misalnya lewat poster, video, atau diskusi kelompok. Simpulannya, edukasi yang dilakukan dengan cara yang tepat, rutin, dan menyenangkan adalah cara efektif untuk menekan angka kejadian diabetes di masyarakat. Baik, terima kasih Mbak Syahda atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir, yakni dari Mbak Marsha Amalia Azara tadi, belum sempat terjawab. Akan dijawab oleh Mbak Sofia Nur, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya Mbak Marsha, yaitu apa saja komplikasi jangka panjang dari diabetes yang dapat dicegah dengan pengelolaan yang baik. Jadi, komplikasi jangka panjang akibat diabetes dapat dicegah secara signifikan dengan pengelolaan yang baik dan terintegrasi. Salah satu komplikasi utama adalah neuropati diabetik, yaitu kerusakan saraf yang menyebabkan kesemutan, nyeri, mati rasa, hingga luka pada kaki. Nah, pengelolaannya terbaik meliputi kontrol glukosa darah yang ketat, hingga kadar hemoglobin A1C kurang dari sama dengan 7%, olahraga teratur, serta edukasi perawatan kaki harian, seperti pemakaian sepatu khusus atau pemeriksaan kaki secara rutin. Nah, selain itu, neuropati diabetik atau kerusakan ginjal juga sering muncul pada pasien diabetes. Nah, pencegahannya dilakukan melalui pengendalian tekanan darah, yaitu hingga kadar gula darah, tekanan darahnya kurang dari sama dengan 130/80 mm Hg. Nah, konsumsi garam dan protein yang terkontrol serta penggunaan ACE inhibitor atau ARB juga menurunkan tekanan dalam glomerulus ginjal. Nah, neuropati diabetik sendiri yaitu kerusakan pembuluh darah retina yang dapat menyebabkan kebutaan juga bisa dicegah melalui pemeriksaan mata tahunan. Nah, kontrol tekanan darah dan kolesterol serta menjaga kadar gula darah tetap stabil. Sementara itu, diabetes juga meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah termasuk serangan jantung dan stroke. Nah, pencegahannya dapat dilakukan dengan olahraga minimal 150 menit per minggu atau dapat dilakukan 3 hari berturut-turut dengan durasi kurang lebih 30 menit per hari. Pola makan sehat bergaya Mediterania atau DASH, serta pengendalian kolesterol LDL dengan target kurang dari 100 mg per desiliter atau kurang dari 70 mg per desiliter untuk risiko yang lebih tinggi. Nah, terapis dengan statin dan bila perlu, penggunaan obat seperti GLT2 inhibitor atau GLP1 reseptor agonis.
Nah, juga dianjurkan bagi pasien yang beresiko tinggi. Nah, komplikasi lain dari diabetes sendiri adalah gangguan kaki diabetik seperti ulkus dan infeksi kronis. Ini dapat dicegah melalui perawatan kaki yang baik dan edukasi pasien secara berkala. Selain itu, pasien juga dapat mengalami disfungsi seksual baik pada pria maupun wanita akibat kerusakan saraf dan aliran darah. Pengolahannya melibatkan pengendalian glukosa, tekanan darah, dan kolesterol, serta dukungan psikologis. Terakhir, masalah kulit dan infeksi seperti kulit kering, infeksi jamur, atau luka yang sukar sembuh juga umum terjadi pada penderita diabetes. Pencegahan utamanya adalah menjaga kebersihan diri, hidrasi kulit, dan kontrol gula darah yang optimal. Nah, secara keseluruhan, semua komplikasi ini bisa dicegah melalui pengelolaan komprehensif yang melibatkan kontrol gula darah, tekanan darah, lipid, gaya hidup sehat, serta pengawasan medis yang rutin. Nah, pendekatan ini akan lebih efektif jika diterapkan secara kolaboratif oleh tenaga kesehatan lintas disiplin seperti dokter, perawat, ahli gizi, dan penyuluh kesehatan, terutama di tingkat desa atau kelurahan agar edukasi pemantauan dan tindakan pencegahan dapat menjangkau masyarakat dengan lebih luas dan lebih awal. Nah, itu jawaban dari pertanyaannya Mbak Marsha. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sofia Nur atas jawabannya. Baik, teman-teman. Sekian dari kami, itulah jawaban dari beberapa pertanyaan yang sudah ada di video sebelumnya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.